Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di live mentoring malam ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain, tadi ada yang masih sholat isya dulu dan lain sebagainya. Dimana malam ini kita akan ngebahas satu tema, atau kita akan melanjutkan tema yang sudah kita bahas sebelumnya, tentang konsep besarnya adalah mengobati trauma masa lalu. Mengobati trauma masa lalu ini biasanya ini relate sama apa yang kita rasain saat ini, teman-teman. Karena kita akan melanjutkan di fase usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Yang mana pada fase ini kita itu seringkali dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Jadi di usia 25 sampai dengan 50 tahun ini, teman-teman, kita seringkali, atau hal ini seringkali menjadi sebuah periode di dalam hidup kita yang selalu dipenuhi dengan pergulatan emosional di dalam diri kita, dimana pada fase ini, di usia ini, banyak sekali luka batin dari berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya dari masa lalu kita, dari kehidupan yang pernah kita jalanin sebelumnya mungkin gitu ya, dari hal-hal yang hadir di dalam hidup kita dan hal itu tidak menyenangkan untuk kita gitu, yang sehingga semua hal itu, semua luka itu masih terbawa di dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Itu yang akan kita bahas malam hari ini, teman-teman. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi di fase usia ini, usia kita sekarang ini, kita ini kan dibentuk dari atau kita ini adalah hasil dari apa yang sudah kita lalui, teman-teman, di dalam hidup kita gitu ya. Yang mungkin sampai dengan hari ini nih, sampai dengan saat ini, di penghujung tahun 2024 ini, mau nggak mau, suka nggak suka, tanpa kita sadari, kita seringkali kita menjadi seseorang, atau kita menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita yang sebetulnya kita tidak inginkan gitu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bahasan ini bisa saya percepat, bisa saya persingkat, karena banyak sekali yang akan kita bahas malam ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di dalam penyembuhan luka batin ini, di usia kita saat ini, rentang antara 25 sampai 50 tahun gitu ya, di fase dewasa akhir, dimana dalam rentang waktu ini banyak dari kita yang mulai merenungkan hal-hal di dalam hidup kita, teman-teman. Kayak misalkan pencapaian yang kita raih selama kita hidup, kita mulai merasakan banyak sekali dampak dari trauma-trauma kita di masa lalu gitu ya. Dan kita menghadapi juga berbagai ekspektasi, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan tempat tinggal kita gitu, atau lingkungan sekitar kita. Yang mana periode ini bukan hanya sekedar masa transisi bagi kita, atau masa peralihan dari kita mulai dewasa awal nih gitu ya, kita sok-sok mencari jati diri gitu, sampai akhirnya kita banyak sekali menemukan poin-poin di dalam hidup ini yang pada akhirnya kita bisa menyadari intinya tuh apa gitu. Dan ujung-ujungnya kita bisa menentukan arah hidup kita akan kemana, dan arah hidup itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna pada saat kita bisa menemukan
kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri kita di fase dewasa akhir ini, teman-teman. Jadi teman-teman, baik itu secara ilmiah maupun secara psikologi, perkembangan di fase usia ini, di fase usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun ini, itu sangat penting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di fase ini tuh dimana kita itu sering sekali atau hampir selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk menemukan sebuah makna gitu di dalam hidup kita. Dan kita ini selalu dituntut untuk harus bisa berkontribusi yang lebih besar di dalam sebuah kehidupan yang kita jalani, teman-teman. Kontribusi ini kan kalau di fase ini kita udah mulai punya anak, kita berkontribusi dengan keluarga kita berkontribusi dengan lingkungan kita berkontribusi dengan orang tua kita gitu di fase-fase ini gitu. Yang mana, teman-teman, ketika sebuah harapan di dalam diri kita, sebuah harapan di dalam diri kita yang tidak bisa kita capai, teman-teman, hal itu sering sekali membuat kita menjadi merasa terjebak atau kita menjadi stagnan gitu di dalam hidup kita, atau bahkan kita menjadi kehilangan arah, teman-teman, gitu. Karena harapan-harapan tadi, harapan-harapan di dalam diri kita sendiri yang kita rasa kita tidak bisa memenuhi semua itu gitu. Ditambah dengan kita nih membawa trauma-trauma masa lalu yang selama ini mungkin gitu ya, selama ini trauma ini tuh selalu terkubur di dalam diri kita gitu, yang ternyata hal ini tuh bisa kembali muncul kapan aja, di mana aja gitu di fase kita di usia dewasa akhir ini, dengan intensitas yang sama sekali nggak bisa kita duga, teman-teman gitu. Bisa kita tiba-tiba ke-trigger sama sesuatu yang itu adalah trauma atau luka yang kita bawa dari masa lalu dan lain sebagainya gitu ya. Yang semua ini seringkali, teman-teman, menjadi atau diperburuk oleh kondisi dan perubahan biologis yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Kayak misalkan fluktuasi atau perubahan hormonal yang kita rasain di dalam diri kita gitu, yang mana hal ini mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita gitu di fase-fase ini gitu. Dan nggak hanya sampai situ, teman-teman, perubahan ini ternyata nggak hanya mempengaruhi kita sebagai individu secara fisik, teman-teman, tapi juga perubahan-perubahan ini tuh akan mempengaruhi kita juga secara psikis, menimbulkan rasa tidak berdaya di dalam diri kita gitu. Bahkan seringkali perubahan hormonal di fase ini tuh membuat kita menjadi kehilangan kontrol atas diri kita sendiri, teman-teman. Ada satu penelitian juga yang menunjukkan bahwa kita nih sebagai individu gitu ya, di fase usia ini, teman-teman, di usia 25 sampai 50 tahun ini, itu memang lebih rentan terhadap yang namanya stres kronis, teman-teman. Yang jika tidak ditangani dengan benar, hal ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang akan timbul gitu. Termasuk kayak penyakit-penyakit yang kita rasain di usia-usia kita di 25 sampai dengan 50 tahun ini. Contohnya hal kecil, misalkan kayak kita mulai ngerasa insomnia atau susah tidur atau gangguan tidur gitu ya. Ada yang kena penyakit jantung, ada yang stroke, ada yang dan lain sebagainya gitu. Yang diakibatkan pondasi dasar emosinya adalah karena stres yang kronis yang kita hadapi di usia-usia ini gitu.